Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Siram, mahasiswa PAIPTC. Untuk itu saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Kandungan Surah Luqman dan implementasinya dalam pendidikan anak, serta 3 hadis yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman, tujuan presentasi saya kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah ayat dan hadis pendidikan. Sebelum kita masuk kepada intinya, untuk itu saya akan mengecek siapa saja yang hadir dalam presentasi kali ini. Fatma, Fatima, Sekar, Ayu, Inaya. Masya Allah, hadir semua ya teman-teman. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada yang tahu kandungan dari surah Luqman ayat 13 dan 14? Baik, Fatma. Masya Allah, benar sekali teman-teman. Jadi teman-teman, surah Luqman ayat 13 dan 14 itu menyoroti nasihat Luqman kepada anaknya, mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua dan memperhatikan aspek ketakwaan. Nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung mencakup penghargaan terhadap orang tua dan penanaman nilai moral serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di sini surah Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syarika la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amani anishkurli wal walidayhi ilayyah masir, yang artinya, dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi teman-teman, makna dan pesan surah Luqman ayat 13 dan 14, yaitu surah Luqman ayat 13 dan 14 menyampaikan pesan tentang kewajiban anak kepada orang tuanya. Ayat 13 menekankan agar manusia bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Ayat 14 mengingatkan bahwa akhirat adalah tujuan utama dan ketakwaan kepada orang tua merupakan bagian penting dari keberhasilan di akhirat, dan bersyukur kepada orang tua sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Adapun hadis tentang berbakti kepada orang tua yang berbunyi wa wasainal insana biwalidayhi, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Adapun hadis tentang larangan berbuat syirik yang berbunyi ya bunayya la tusyrik billah inasyirka la zulmu azimun,
yang artinya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Adapun gambaran umum surah Luqman ayat 13 dan 14, yaitu surah Luqman terdiri dari 34 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Dinamakan surah Luqman karena memuat kisah Luqman Al-Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang keesaan Allah dan memiliki hikmah. Dan dalam surah ini diceritakan tentang bagaimana ia mendidik anaknya. Adapun gambaran dari kedua ayat ini, yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Ayat 13 menekankan pentingnya meyakini keesaan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu atau siapapun. Nah, ajaran ini merupakan inti dari ajaran Islam dan merupakan fondasi iman seorang muslim. Yang kedua, pelajaran Luqman. Ayat 13 menyampaikan bagaimana Luqman memberi nasihat kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik dan menyekutukan Allah. Luqman memberikan ajaran bijaksana ini sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian sebagai seorang orang tua. Yang ketiga yaitu kezaliman syirik. Nah, ayat 13 menekankan bahwa mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ajaran ini memberi kesadaran tentang betapa seriusnya dampak syirik dalam agama Islam. Yang keempat yaitu anjuran bersyukur. Ayat 14 mengajak manusia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kasih sayangnya, termasuk kasih sayang kedua orang tua. Bersyukurlah kepada Allah dan orang tua adalah bentuk ketakwaan dan kebajikan dalam Islam. Yang kelima yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua. Ayat 14 juga menegaskan kewajiban berbakti pada orang tua dan menghargai perjuangan mereka dalam mengasuh dan mendidik. Ajaran ini menggarisbawahi pentingnya berbakti pada orang tua sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan. Nah, teman-teman, adapun pola asuh yang digunakan oleh Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman ayat 13 ini merupakan perkataan Luqman kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Luqman adalah seorang yang istimewa. Dia bukanlah nabi dan rasul, tapi namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran. Nah, ajaran-ajaran Luqman terutama kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah memberikannya hikmah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12 surah Luqman ini. Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat-nasihat yang mengajak kepada ketauhidan, adab-adab yang baik, dan melarangnya dari kesyirikan. Dan dalam ayat 13 ini disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya dan hendaknya setiap orang tua muslim mencontohkan pola asuh dan pendidikan anak ala Luqman ini. Nah, jadi teman-teman, adapun larangan berbuat syirik dan penjelasan tentang kezaliman syirik. Nah, inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Inilah juga pelajaran utama yang diberikan Luqman kepada buah hatinya, yakni janganlah mempersekutukan Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirannya menjelaskan bahwa Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya. Itulah sesuatu yang paling utama dan pengetahuannya, karena itulah hal pertama yang ia pesankan kepada anaknya,
ialah hendak ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ia mengingatkan anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah, teman-teman, adapun kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan penekanan terhadap ibu. Nah, surah Luqman ayat 14 ini merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Nah, hak manusia yang paling besar ialah hak kedua orang tua atas anaknya. Oleh karena itu, pada ayat ini Allah menggandengkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Kata washihoina artinya adalah kami wasiatkan. Wasiat kalau berasal dari Allah maka adalah perintah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Allah memerintahkan menghormati dan memuliakan keduanya. Syekh Wahbah Az-Zuhali dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan ayat 14 ini adalah firman Allah setelah dia mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya untuk bertauhid. Allah mengiringkannya dengan perintah birrul walidain. Nah, Islam sangat menekankan berbakti kepada ibu sebagaimana integral dan ketaatan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bersabda, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini mencerminkan pentingnya penghargaan dan ketaatan terhadap ibu dalam ajaran Islam. Berbakti kepada ibu diwajibkan sejajar dengan kewajiban terhadap Allah. Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 17 dan 23 khususnya menyebutkan bahwa anak-anak harus berbakti kepada kedua orang tua dengan penekanan khusus terhadap ibu. Islam mengajarkan untuk memberikan perlakuan yang penuh kasih sayang, hormat dan perhatian kepada ibu bahkan jika bukan seorang muslim. Nah, teman-teman, bakti kepada seorang ibu juga tercermin dalam sabar dan kesabaran anak terhadap ibunya, terutama dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya. Nah, hal ini menjadi bagian integral dari akhlak anak dan nilai-nilai sosial dalam Islam. Memandang ibu sebagai sosok yang berjasa besar dalam kehidupan seorang anak. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Lalu beliau menjawab, ibumu. Lalu laki-laki tersebut menanya, lalu siapa lagi? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 500 nomor 5971 dan Muslim nomor 2584. Nah, jadi teman-teman, dalilnya sangat jelas bahwasannya ketika ditanya siapa yang utama untuk siapa
yang utama untuk berbuat baiknya kepadanya, jawabnya adalah ibu sebanyak uh, 3 kali, baru kemudian ayahmu. Jadi teman-teman, pasti kalian banyak yang bertanya, mengapa harus disebut ibu 3 kali atau lebih mengutamakan seorang ibu? Nah, jadi teman-teman, mengapa disebutkan hak ibu uh, uh, 3 kali, 3 kali lipat dari seorang ayah? Karena mereka mengatakan bahwasanya ada kondisi yang dialami seorang ibu yang tidak dialami oleh seorang ayah. Seperti yang pertama, mengandung, melahirkan, di mana sang ibu bertarung dengan kematian ketika melahirkan sang anak, dan ini begitu banyak meninggalkan maaf, dan itu banyak meninggal disebabkan melahirkan. Yang ketiga yaitu menyusui. Hal ini adalah kondisi yang spesial bisa dilakukan oleh seorang wanita yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Nah, oleh karena itu pantas jika berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada berbakti kepada ayah. Jadi teman-teman, kandungan surah Luqman ayat 13 dan 14 yaitu di sini teman-teman ada isi kandungan surah Luqman ayat 13 dan 14 yang ditafsirkan. Yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan ini yang paling utama, sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Yang kedua yaitu surat Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Nah, teman-teman, syirik atau menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang lebih besarnya kecuali dengan dosa syirik. Yang keempat, surah Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang 5, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Yang keenam, ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Jadi teman-teman, dalam surah Luqman ayat 13 dan 14 mengandung nilai-nilai penting dalam pendidikan agama Islam, terutama berkaitan dengan akhlak dan etika. Yang pertama yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Adapun tafsir dari ayat ini menegaskan konsep tauhid, menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Pengulangan sifat-sifat Rahman dan Rahim menekankan aspek kasih sayang dan belas kasihan Allah. Nah, adapun kitab Al-Aqidah Al-Tawiyah, yang artinya kami beriman kepada Allah dengan segala namanya, sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang Maha mendengar, Maha melihat. Adapun tafsir kitab ini mencerminkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menegaskan keesaan Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluknya, menekankan ketidakserupaan dan keunikan sifat-sifat Allah.
Yang selanjutnya, ketundukan kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan siapa kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada bapak ibu, pada ibu bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan atau kamu membentak mereka dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tafsir ayat ini menekankan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, melarang anak-anak berbicara kasar atau bersikap tidak hormat terhadap mereka, bahkan jika mereka mencapai usia lanjut. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dan jika mereka berdua memaksa kamu untuk menyekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada ilmunya kepadamu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaulah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku dengan tunduk patuh. Tafsir dari ayat ini menunjukkan bahwa walaupun orang tua mungkin berupaya menyuruh anak menyekutukan Allah, anak tetap diwajibkan berbakti kepada keduanya dengan baik, kecuali dalam hal penyekutuan dengan Allah. Selanjutnya yaitu akhlak mulia atau akhlak yang baik. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya kamu Muhammad berada pada akhlak yang agung. Tafsiran ayat ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang agung, menekankan pentingnya contoh teladan beliau sebagai pedoman bagi umat. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad oleh Imam Bukhari, seseorang tidak mencapai keimanan sempurna hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini menekankan nilai empati dan cinta kasih dalam akhlak, mengajarkan untuk menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Selanjutnya, pendidikan moral dan etika. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 17 dan 18, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui bahwa kamu berdiri atau sembah kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan begitu pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menentukan ukuran malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan waktu sholat pada malam itu, maka dia rela memperkenalkan bagi kamu. Oleh sebab itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan moral dan etika dalam Islam, termasuk dalam rutinitas ibadah, menekankan pentingnya membaca Al-Quran dan menjalankan sholat sebagaimana dari pendidikan spiritual. Nah, dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah, seorang hamba tidak akan mencapai kebenaran kecuali melalui sabar di tengah-tengah ketidaknyamanan dan kesulitan. Al-Hikam mengandung hikmah dan ajaran moral, mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dalam
menghadapi cobaan dan kesulitan sebagai bagian dari pendidikan moral. Yang selanjutnya itu kesadaran akan hari kiamat. Dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 15, pada hari bumi diguncangkan bersama guncangan yang dahsyat dan bumi itu mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia berkata, apa yang telah terjadi padanya? Pada hari itu bertiuplah bertiuplah angin dengan kerasnya. Ayat ini mengembangkan kejadian besar pada hari kiamat, menekankan bahwa manusia akan menyaksikan peristiwa luar biasa dan mendorong kesadaran akan hari kiamat. Dalam kitab Al-Tafsir Al-Mazhari oleh Sallallahu Alaihi uh, oleh maaf uh, oleh Syekh Walihullah Al-Dihlawi, kesadaran akan hari kiamat harus menjadi pendorong bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang bertakwa dan penuh kebajikan, mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab di akhirat. Kitab ini memberikan penjelasan tentang bagaimana kesadaran akan hari kiamat seharusnya memotivasi umat Islam untuk untuk beramal solih dan hidup sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan. Dalam Al-Quran surah Al-Has dalam ayat 18 dan 19, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menekankan pentingnya takwa dan perhatian terhadap perbuatan kita serta kesadaran bahwa setiap tindakan akan dihisab di akhirat. Dalam kitab Ihya Ulumul Aldin oleh Imam Al-Ghazali, berhati-hatilah dalam setiap langkahmu dan perhatikan amalmu. Kehidupan dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat, maka tanamkan benih kebaikan untuk menuai hasil yang baik di akhirat. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat tentang kehati-hatian dalam tindakan, mengajarkan bahwa setiap langkah dalam hidup ini seharusnya diarahkan menuju kebaikan dan keselamatan di akhirat. Jadi teman-teman, dalam surah Luqman ayat 13 dan 14 itu mengandung nilai-nilai penting dalam pendidikan agama Islam, terutama berkaitan dengan akhlak dan etika. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, tauhid atau mengesahkan Allah. Pendidikan agama Islam menekankan pentingnya memahami dan mengesahkan Allah dalam semua aspek kehidupan di dalam ayat 13. Nabi Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Implementasi dalam pendidikan akhlak anak adalah dengan mengajarkan mereka untuk selalu mengandalkan dan bergantung kepada Allah dalam segala hal. Anak-anak diajarkan untuk tidak memuja atau bergantung kepada sesuatu selain Allah. Yang kedua yaitu ketundukan kepada kedua orang tua. Ayat 14 mengingatkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah nilai penting dalam Islam yang menekankan penghormatan, kasih sayang, dan ketaatan kepada orang tua. Implementasinya adalah dengan mengajarkan anak-anak untuk selalu berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua, mematuhi perkataan mereka dalam batas-batas Islam, dan membantu mereka dalam segala hal. Yang ketiga yaitu akhlak mulia atau akhlak baik. Nah,
Surah Luqman juga mencerminkan pentingnya memiliki akhlak yang baik dan mulia. Luqman meningkatkan anaknya untuk berperilaku sopan, tidak sombong, dan rendah hati. Implementasinya adalah dengan mengajarkan anak-anak untuk bersikap rendah hati, menghormati orang lain, berbicara dengan baik, tidak sombong, dan menjaga adab dalam interaksi dengan sesama. Yang keempat yaitu pendidikan moral dan etika. Ayat ini menyoroti aspek-aspek moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Luqman menasihati anaknya agar berperilaku baik, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, dan menghormati hak-hak orang lain. Implementasinya adalah dengan mengajarkan anak-anak untuk berperilaku jujur, tidak berbohong, menjaga amanah, dan menghormati hak-hak sesama manusia. Yang kelima yaitu kesadaran akan hari kiamat. Luqman juga menyampaikan kepada anaknya mengenai akhirat dan hari kiamat. Ini mencerminkan pentingnya memiliki kesadaran akan akhirat dalam menjalani kehidupan dunia. Implementasinya adalah dengan mengajarkan anak-anak tentang hari akhir, dengan mengajarkan anak-anak tentang akhirat, pahala dan siksaan yang akan datang setelah kehidupan dunia. Hal-hal ini dapat membentuk perspektif mereka dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan dengan baik. Yang keenam yaitu berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan. Surah Luqman meningkatkan kita untuk berpikir sebelum bertindak, dan implementasinya adalah orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk berpikir sebelum melakukan tindakan apapun, serta mengukur akibat dari perbuatan mereka dengan menerapkan nilai-nilai di atas dalam pendidikan anak. Orang tua dan pendidikan dapat membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah. Surah Luqman memberikan panduan yang sangat relevan dalam konteks pendidikan agama Islam dan pengembangan akhlak anak-anak. Ada 3 hadis yang mengandung nilai-nilai pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu tauhid, atau keimanan kepada Allah, dan menjauhi syirik. Implementasinya yaitu orang tua harus mengajarkan anak-anak mereka tentang keesaan Allah dan betapa pentingnya menghindari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang. Ini dapat diimplementasikan dengan mengajarkan anak-anak tentang aspek-aspek tauhid, berdoa kepada Allah, dan menghindari segala bentuk penyembahan selain Allah. Yang kedua yaitu ketaatan kepada orang tua. Implementasinya itu orang tua harus mengajarkan anak-anak tentang pentingnya taat kepada kedua orang tua, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mengajarkan ketaatan ini dapat membentuk akhlak anak-anak yang patuh, hormat, dan penuh kasih sayang terhadap orang tua. Yang ketiga yaitu penghindaran dosa besar dan durhaka kepada orang tua. Implementasinya itu orang tua harus membimbing anak-anak untuk menghindari dosa besar, termasuk dosa durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini dapat diwujudkan ketika orang tua ini dapat diwujudkan dengan memberikan contoh yang baik dalam hubungan anak dengan orang tua, serta mengajarkan tentang konsekuensi negatif dari durhaka. Yang keempat yaitu berbuat baik kepada anak perempuan. Nah, implementasinya hadis yang menyebutkan bahwa laki-laki yang baik kepada putrinya akan dimasukkan ke dalam surga, menekankan pentingnya
perlakuan baik terhadap anak perempuan. Orang tua, khususnya ayah, harus memperlakukan anak perempuan mereka dengan penuh kasih sayang, memberikan perhatian, mendidik, dan membimbing mereka dengan baik. Hal ini akan membentuk rasa percaya diri dan nilai-nilai positif pada anak perempuan, serta memperkuat ikatan emosional dalam bentuk keluarga. Yang kelima itu menyayangi dan merawat anak-anak. Implementasinya, ayah yang merawat putrinya dengan baik akan mendapatkan pahala besar dan masuk surga. Ini menunjukkan pentingnya peran ayah dalam ini menunjukkan peran ayah dalam membimbing dan merawat anak-anak dengan penuh cinta dan perhatian. Implementasinya bisa berupa memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan pemahaman agama yang baik kepada anak-anak. Yang keenam itu memberikan pendidikan akhlak yang baik. Implementasinya, pemberian budi pekerti yang baik lebih utama daripada pemberian materi. Orang tua harus fokus pada pendidikan akhlak anak, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, keramahan, dan kebaikan, dan lainnya. Ini dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan anak-anak untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia. Jadi teman-teman, dalam mengimplementasikan nilai-nilai ini, orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk akhlak anak. Mereka harus memberikan contoh yang baik melalui tindakan dan kata-kata mereka, serta memberikan pemahaman agama yang benar dan mendalam kepada anak-anak. Pendidikan agama yang baik akan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang memiliki karakter yang kuat, moral yang baik, dan akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Perlu diketahui untuk para orang tua bahwasanya penting untuk kita atau untuk orang tua menerapkan nilai-nilai ini dalam pendidikan anak untuk membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Itulah presentasi dari saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti presentasi saya dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman, dari materi tadi kita bisa memaparkan, teman-teman bisa menjadi materi tersebut sebagai pedoman untuk mendidik anak sesuai ajaran Islam. Untuk itu juga saya harapkan ke depan kepada teman-teman, kiranya ke depannya bisa menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiq ila haqqul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.